Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang materi yang akan diujiankan pada small test akuntansi minggu depan. Terlebih dahulu, kita akan membahas materi tentang kertas kerja kolom neraca saldo. Kemudian, kita akan membahas tentang kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 101 sampai dengan 109. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Cara penyusunan kertas kerja kolom neraca dan juga bagaimana menganalisa data penyesuaian akhir periode perusahaan ke dalam bentuk ayat jurnal penyesuaian. Pada video pembelajaran berikut telah disediakan tabel neraca saldo dan tabel ayat jurnal penyesuaian dari Bengkel Berkat bulan Oktober 2019. Pertama sekali, kita buatkan judul tabel kertas kerja terlebih dahulu yang terdiri dari Bengkel Berkat kertas kerja 31 Oktober 2019 dalam rupiah. Jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada saat membuat kertas kerja. Kemudian, kita pindahkan data keuangan pada tabel neraca saldo ke dalam kertas kerja kolom neraca saldo. Kita mulai dengan mengisi kolom nomor akun yang terdiri dari nomor akun 111 sampai dengan 512. Dilanjutkan dengan mengisi kolom nama akun yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban listrik dan telepon. Setelah itu, kita isikan kolom debit dan kredit pada kertas kerja kolom neraca saldo sesuai data keuangan yang sudah tertera pada tabel neraca saldo. Dimulai dari nomor akun 11 kas di debit sebesar 30.200.000 sampai dengan nomor akun 512 beban listrik dan telepon di debit sebesar 600.000. Setelah selesai mengisi kolom debit dan kredit pada kertas kerja kolom neraca saldo, kita hitung jumlahnya. Jumlah pada sisi debit sebesar 51.590.000 dan jumlah pada sisi kredit sebesar 51.590.000. Jika jumlah pada kertas kerja kolom neraca saldo ini sama dengan jumlah pada tabel neraca saldo, maka pencatatan yang telah dilakukan sudah benar. Kita lanjutkan dengan mengisi kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Pada tabel ayat jurnal penyesuaian, terdapat 4 transaksi penyesuaian yang terdiri dari pemakaian perlengkapan, penyusutan harta tetap, perhitungan pendapatan diterima di muka, dan perhitungan utang beban. Kita mulai dengan data transaksi penyesuaian yang pertama. Kita buatkan nomor akunnya 513, lanjutan dari nomor akun 512 untuk beban. Kemudian kita buat beban perlengkapan di kolom nama akun, karena belum ada tersedia sebelumnya ya. Setelah itu kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya, kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan sebesar 2 juta di kredit. Kita lanjutkan dengan data transaksi penyesuaian yang kedua. Kita buatkan nomor akunnya 514, lanjutan dari nomor akun 513 untuk beban. Kemudian kita buat beban penyusutan peralatan di kolom nama akun, karena belum ada tersedia sebelumnya ya. Setelah itu kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 880.000 di debit. Kemudian kita buatkan nomor akun 122, lanjutan dari nomor akun 121. Kemudian kita buat akumulasi penyusutan peralatan di kolom nama akun, karena belum juga tersedia. Dan isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 880.000 di kredit. Transaksi penyesuaian yang ketiga, kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan jasa sebesar 500.000 di debit. Kemudian kita buatkan nomor akun 212, lanjutan dari nomor akun 211. Kemudian kita buat pendapatan diterima di muka di kolom nama akun, karena belum ada tersedia sebelumnya ya. Dan kemudian isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 500.000 di kredit. Transaksi penyesuaian yang terakhir, kita isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian untuk akun beban gaji sebesar 2.500.000 di debit. Kemudian kita buatkan nomor akun 213, lanjutan dari nomor akun 212.
Kemudian kita buat utang gaji di kolom nama akun, karena belum juga tersedia. Dan isikan di kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian sebesar 2.500.000 di kredit. Setelah data keuangan pada tabel ayat jurnal penyesuaian sudah dipindahkan semua ke dalam kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian, hitung jumlah kolom debit dan kreditnya, di mana kolom debit berjumlah 5.880.000 dan kredit berjumlah sama 5.880.000. Ini menandakan bahwa pencatatan sudah dilakukan dengan benar. Mohon disimak kembali contoh soal berikut. Contoh selanjutnya. Ayat jurnal penyesuaian dengan menggunakan data neraca saldo. Adapun data penyesuaian yang akan kita bahas yaitu mengenai pemakaian perlengkapan, perhitungan penyusutan harta tetap, perhitungan beban dibayar di muka, perhitungan pendapatan diterima di muka, perhitungan utang beban, dan yang terakhir perhitungan piutang yang tak tertagih. Nah, mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Pertama sekali, kita buatkan judul tabel jurnal penyesuaian terlebih dahulu, yang terdiri dari travel kilat, jurnal penyesuaian, bulan Desember 2015, dalam rupiah. Nah, untuk kata-kata dalam rupiah, boleh kalian gunakan jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada kolom debit dan kredit jurnal penyesuaian. Data penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.400.000. Artinya, perlengkapan yang benar-benar masih ada fisiknya sebesar Rp2.400.000. Sekarang kita lihat data neraca saldo menunjukkan bahwa perlengkapan bersaldo Rp4.400.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi, kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya 31 Desember 2015. Kemudian karena di neraca saldo dicatat sebagai harta atau perlengkapan, maka jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban, yaitu beban perlengkapan debit sebesar 2 juta diperoleh dari 4.400.000 dikurang 2.400.000. Kemudian perlengkapan kredit 2 juta. Data penyesuaian yang kedua, peralatan disusutkan sebesar 880.000 dari harga perolehan. Nah, untuk penyusutan ini kita tidak perlu melihat data neraca saldo. Langsung saja kita tuliskan 31 Desember 2015. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar 880.000 di debit dan untuk akumulasi penyusutan peralatan di kredit 880.000. Selanjutnya yang terakhir, terdapat piutang yang tidak dapat ditagih karena perusahaan pilot atau bangkrut sebesar 800.000. Nah, untuk data penyesuaian ini tidak perlu melihat data neraca saldo ya. Jadi langsung saja kita tuliskan 31 Desember 2015.
Kemudian di debitnya beban piutang tak tertagih 800.000 dan di kreditnya cadangan piutang tak tertagih sebesar 800.000. Nah, setelah kita selesai mencatat data penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian, maka kita hitung jumlahnya. Di debit sebesar 7.680.000 diperoleh dari 2 juta ditambah 880.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 2.500.000 dan yang terakhir ditambah 800.000. Kemudian kita hitung juga di kolom kreditnya, yaitu 2 juta ditambah 880.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 2.500.000 dan terakhir ditambah 800.000. Hasilnya juga sama, 7.680.000. Ketika jumlah jurnal penyesuaian pada kolom debit dan kredit sudah sama, artinya pencatatan yang sudah kalian lakukan sudah dilakukan dengan benar atau balance. Mohon disimak kembali contoh soal berikut. Contoh yang lain, telah disediakan data neraca saldo Salon Cantika bulan Desember 2015. Kemudian telah disediakan juga data penyesuaian akhir periode untuk Salon Cantika bulan Desember 2015. Selanjutnya kita akan mulai menyusun kertas kerja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat judul tabel kertas kerja terlebih dahulu yang terdiri dari Salon Cantika, kertas kerja 31 Desember 2015 dan jangan lupa untuk menuliskan dalam rupiah jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada pembuatan tabel kertas kerja. Langkah selanjutnya yaitu kita memindahkan data neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo pada kertas kerja. Pertama sekali kalian isikan kolom nomor akunnya yang terdiri dari 111 sampai dengan 713. Kemudian isikan kolom nama akun yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban bunga. Kita pindahkan angka yang terdapat pada data neraca saldo ke kertas kerja kolom neraca saldo. Kita isikan untuk kolom debitnya mulai dari angka 8 juta untuk akun kas sampai dengan 500.000 untuk akun beban bunga. Kemudian kita isikan kolom kreditnya yang terdiri dari angka 26.200.000 untuk akun utang usaha sampai dengan akun pendapatan jasa sebesar 8.600.000. Sehingga setelah kita isikan kolom debit dan kreditnya, maka kita jumlahkan di mana hasilnya adalah di debit 116.400.000 dan kemudian di kredit juga sama sebesar 116.400.000. Ketika jumlah yang terdapat pada kertas kerja kolom neraca saldo sama dengan jumlah yang terdapat pada data neraca saldo, artinya kita sudah melakukan pencatatan kertas kerja kolom neraca saldo dengan benar. Setelah selesai mengisi kolom neraca saldo pada kertas kerja, langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Di sini terdapat 5 data penyesuaian, mulai dari perhitungan beban perlengkapan, kemudian perhitungan beban sewa, perhitungan beban penyusutan harta tetap, dan penyusutan pendapatan diterima di muka. Sehingga setelah kolom debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian diisi, maka jumlah
nya di debit sebesar 6.140.000 dan di kredit jumlahnya sama 6.140.000. Ketika jumlah debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja sudah sama atau balance, berarti pencatatan yang dilakukan pada kolom ayat jurnal penyesuaian sudah dilakukan dengan benar. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silakan hubungi Miss Grace ya. Sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Miss share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.